Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Virilia Filiana, peserta latihan dasar CPNS Puslatbangka DOD Angkatan 12 dengan NDH 16. Nah, kali ini saya akan membawakan review materi etika publik yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Abdirrahman pada Rabu 22 Juli 2020. Nah, di sini sebelum lebih lanjut kita harus tahu dulu apa itu etika publik. Di sini etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban sosial. Kemudian kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak dan nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh masyarakat. Nah, kemudian dalam konteks Indonesia, nilai-nilai etika sebenarnya tidak hanya terkandung dalam ajaran agama dan ketentuan hukum, tapi juga dalam kepantasan sosial berupa adat istiadat dan nilai luhur sosial budaya termasuk nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran Pancasila. Nah, kemudian apa tujuan atau kenapa etika publik harus diajarkan? Di sini setelah mengikuti mata pelatihan ini diharapkan mampu menanamkan nilai dan membentuk sikap dan perilaku patuh kepada standar etika publik yang tinggi. Jadi karena salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelayan publik, gitu ya. Jadi harus dalam menjalankan tugas tersebut, seorang ASN harus bisa menerapkan etika-etika yang diterima di masyarakat. Nah, kemudian di sini ada istilah kode etik. Kode etik sendiri adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus dari sudut pandang hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Jadi kalau kode etik ini berlakunya di suatu kelompok tertentu. Kemudian ada juga kode etik profesi untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Nah, kalau di sini kode etik profesi itu lebih khusus lagi di profesi tertentu. Jadi, setiap profesi pasti punya kode etik masing-masing. Misalnya di kedokteran, kemudian di pemerintahan, itu punya kode etik yang dijalankan masing-masing. Nah, kemudian di sini di ASN sendiri ada beberapa kode etik yang harus dilaksanakan. Pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi. Kemudian melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Kemudian melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, melaksanakan tugasnya dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Kemudian menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Kemudian menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Kemudian tidak menyalahgunakan informasi negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Kemudian memegang teguh nilai ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Kemudian melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nah, jadi 12 kode etik tadi itu harus dijalankan oleh setiap ASN dalam melaksanakan tugasnya. Karena sekali lagi ASN di sini tugasnya sangat berhubungan dengan masyarakat atau dengan publik begitu ya. Jadi kode etik atau norma-norma atau hal-hal kebaikan yang dijalankan suatu masyarakat tentu saja harus dilaksanakan juga oleh ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, demikian pembahasan mengenai etika publik kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.